Assalamualaikum. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Yuk simak videonya baik-baik. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu pencernaan rumput. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Sekarang mari kita simak bagaimana proses pencernaan pada sapi. Awalnya, rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke esofagus. Esofagus merupakan bagian dari saluran pencernaan. Bentuknya berupa saluran yang menghubungkan kerongkongan dengan lambung. Kemudian, makanan tadi menuju ke rumen. Di rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Sekarang kalian sudah paham bagaimana proses pencernaan pada sapi dan mengapa mulut sapi selalu terlihat mengunyah. Baiklah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga materinya bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan wassalamualaikum.